Hai semuanya, perkenalkan nama saya Haristian. Saya dari kelompok 15 dan yang akan menjadi orang pertama dalam kelompok kami yang akan mempresentasikan hasil dari tugas kami. Di sini saya akan mempresentasikan dua, yaitu yang pertama analisis deskriptif dan uji normalitas dari hasil em, dari data penelitian tahun 2018-2022. Oke, mari kita mulai. Yang pertama bisa teman-teman lihat yaitu analisis deskriptif. Di situ bisa kita lihat kalau tabel pertama, data ini mencakup 160 pengamatan dari tahun 2018 sampai 2022. Dan ada 4 variabel utama yang kita analisis. Itu yang pertama, variabel CSR atau Corporate Social Responsibility. Dari variabel ini rata-ratanya yaitu 0,37 atau 37%. Artinya rata-rata perusahaan cuma mengungkapkan sepertiga item CSR. Selanjutnya nilai tertingginya 0,84 atau 84%, berarti ada perusahaan yang sangat terbuka. Nilai terendahnya 0,03 atau 3% menunjukkan bahwa perusahaan yang hampir tidak menggunakan CS sama sekali. Standar definisinya 0,19 menunjukkan variasi yang cukup besar. Kedua variabel left atau leverage rata-rata 0,78 atau 78%, artinya sebagian besar aset perusahaan dibiayai dari hutang. Nilai tertingginya 0,93, berarti ada perusahaan dengan tingkat hutang yang sangat tinggi. Nilai terendahnya 0,09 menunjukkan ada juga perusahaan dengan hutang yang sangat rendah. Ketiga, variable size atau ukuran perusahaan. Rata-ratanya 17,95%, nilai tertingginya 21,41 dan terendahnya 14,63. Selanjutnya ini menunjukkan ada variasi ukuran yang cukup besar dalam sampel. Terakhir, ada variabel FD atau financial distress, rata-rata 6,10, nilai tertingginya 12,8 dan terendahnya 3,19. Standar definisinya 1,26. Yang menarik, nilai kurtosis semua variabel cenderung tinggi, terutama FD dengan nilai 9,35. Ini menandakan data yang kita bahas ini memiliki banyak nilai ekstrim. Selanjutnya selanjutnya itu analisis normalitas. Sekarang kita lihat hasil ujinya. Nah, bisa teman-teman lihat kalau kita perhatikan histogramnya itu, kita bisa lihat distribusi residual terbentuk seperti lonceng mendekati distribusi normal dari data statistiknya. Nilai rata-ratanya sangat mendekati 0 atau minus 1,13 kurang 15. Selanjutnya nilai mediannya 0,09 juga mendekati 0. Nilai X-Winess-nya atau kemiringannya minus 0,36 menunjukkan data sedikit miring ke kiri. Nilai kurtosisnya 3,54, sedikit lebih tinggi dari distribusi normal yang ideal, yaitu 3,0. Yang paling pentingnya adalah uji Jar-Guevara, nilainya 5,23 dengan probabilitas 0,06. Karena ini probabilitasnya lebih besar dari 0,05. Kita bisa menyimpulkan bahwa residual model distribusi normal pada tingkat kepercayaan 5%. Untuk kesimpulan dari penjelasan saya dari dua analisis, yang pertama tadi deskriptif dan kedua normalitas. Kesimpulan dari analisis kita dapat simpulkan
Variabel yang pertama, variabel penelitian menunjukkan variasi yang memadai. Kedua, model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. Tiga, data sudah layak untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut. Selanjutnya, tingkat CSR perusahaan masih tergolong rendah, rata-rata 37% saja. Yang terakhir, perusahaan dalam sampel cenderung memiliki tingkat hutang yang lebih tinggi, yaitu rata-rata 78%. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Halo, aku Danata Febri Sugianto sebagai anggota kedua dari kelompok 15, dan saya juga melanjutkan bagian dari Haris tadi yang udah di awal telah menjelaskan tentang apa hasil kami mengenai hasil uji normalitas dan juga uji deskriptif. Dan kali ini saya lanjutkan poin kedua, yaitu uji multikolinialitas. Hasil yang kita lihat di sini dari CSR, Lab, dan size-nya juga. Dari CSR versus Live-nya korelasinya ada 0,2307, kategorinya rendah, berarti tidak ada hubungan kuat. CSR versus size-nya korelasi 0,5510, kategori sedang, nilai tertinggi tetap di bawah 0,8. Live versus size-nya korelasi 0,229, kategori rendah, hubungan sangat lemah. Dari kesimpulan hasil uji multikolinialitas ini, tidak ada multikolinialitas karena semua nilai korelasi di bawah 0,8. Model regresi valid, variabel CSR, Live, dan size kami dapat digunakan bersamaan tanpa mengganggu hasil analisis. Dan untuk catatan tambahan juga, setelah kami melakukan uji multikolinialitas ini, karena sudah lulus uji, selanjutnya kami melanjutkan dengan uji heteroskedasitas. Ini adalah grafik residualnya. Bisa kita lihat pada grafik ini ada sumbu atau sumbu horizontalnya yang menunjukkan urutan data atau observasi, sedangkan ada sumbu vertikal menunjukkan nilai residual dari model regresi yang terhitung. Nah, dari grafik ini dapat kita lihat bahwa garis residualnya bergerak naik turun di sekitar angka 0 secara acak tanpa membentuk pola tertentu seperti melebar, menyempit, atau membentuk gelombang. Sebaran residual yang acak dan tidak tersur ini menunjukkan bahwa varians residual bersifat konstan atau homoskedasitas telah terpenuhi. Dan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi yang kami gunakan dalam penelitian ini tidak mengalami masalah heteroskedasitas. Artinya model sudah memenuhi salah satu asumsi klasik regresi, sehingga hasil analisis yang diperoleh dapat dipercaya dan layak untuk digunakan dalam pengambilan kesimpulan penelitian. Dan dari hasil ini juga, karena udah lulus uji dari uji multikolinialitas dan juga uji heteroskedasitas, kita akan lanjut pada teman saya selanjutnya, yaitu Yoga, yang akan melanjutkan dengan uji autokorelasi dan juga uji parsial dan simultan. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Yoga Wirawinata. Saya akan melakukan atau mempresentasikan uji autorelasi dan koinferensi determinasi. Penelitian ini menggunakan metode Panelix Queries dengan data dari tahun 2018 hingga 2022. Mencakup 32 perusahaan atau 0 centennial dan total 160 observasi variabel dependen. Dalam penelitian ini ada FD atau financial distress, sementara variabel dependennya adalah CSR, Comprehensive Social Reproachability, dan REPS-nya Referengen, dan SINJE yaitu ukuran perusahaan. Hasil utama dari CSR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap FD atau konferensi sekitar 1403. Untuk P-nya sendiri di kisaran 18, artinya semakin tinggi CSR-nya semakin rendah tingkat kesulitan keuangan perusahaan. Untuk leverage-nya sendiri juga berpengaruh negatif dan sangat signifikan terhadap FD, yaitu FD atau konferensi di kisaran 5.757. Di P-nya sendiri ya 00, artinya peningkatan Referengen justru menurunkan FD, meskipun ini perlu dikaji kembali tergantung definisi FD. Untuk SINJE-nya sendiri berpengaruh positif dan signifikan terhadap FD atau koinferensi sekitar di 188. Untuk P-nya sendiri 02,
Artinya perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki tingkat FD yang lebih tinggi. Statistik model. Untuk statistik modelnya yaitu square trace sekitar 0,529. Model mampu menjelaskan sekitar 52%,9, yaitu variasi dalam FD. Untuk square trace-nya sekitaran 521, telah disesuaikan dengan jumlah variabel. Untuk F statistiknya di 58. Untuk P-nya sendiri di 00. Model signifikat secara keseluruhan. Untuk Durbin-nya atau Watson stat sekitaran 0,60, mengidentifikasikan kemungkinan adanya autorelasi positif yang perlu diatasi. Kesimpulannya, mode ini secara keseluruhan signifikan dan menunjukkan hubungan yang kuat antara variabel dependen dan FD. Namun, perlu perhatian terhadap kemungkinan autorelasi atau Durbin words dan definisi FD dalam penelitian agar interpretasinya hasil menjadi lebih tepat. Oke teman-teman, sekian dari presentasi kami. Saya ucapkan terima kasih.